Selamat mendengarkan podcast ini. Kembali saya ingatkan hal ini dan terus akan saya ingatkan bahwa 70 tahun tidak bisa dibanding dengan kekekalan, saudara. 70 tahun dibanding 70 juta tahun itu sangat kecil. 70 tahun dibanding 70 miliar tahun itu lebih kecil. 70 tahun dibanding 70 triliun tahun tidak ada artinya. 70 tahun dibanding kekekalan tidak bisa. 70 tahun tidak bisa dibanding dengan kekekalan, saudara. Dan ini harus terus menerus kita ingat. Hal ini harus kuat mengakar dalam diri kita. Supaya waktu yang ada sungguh-sungguh kita gunakan untuk mencari Tuhan. Kesempatan untuk belajar Alkitab ini mahal, saudara. Sangat mahal. Itu hal pertama yang saya ingatkan. Hal yang kedua, mungkin agak sulit diterima atau sulit dimengerti. Tetapi bagaimanapun saudara harus tahu. Paling tidak di waktu ke depan. Orang yang mengikut Tuhan Yesus itu harus rela kehilangan hidup. Artinya hidup kewajaran seperti manusia lain harus berani ditinggalkan. Memang pada masa transisi seperti orang sekarat. Tapi kalau sudah bisa melewati nanti akan jauh lebih ringan, saudara. Alkitab mengatakan bahwa kamu sudah mati. Kolose pasal yang ketiga 1-3. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya mengatakan ini sulit diterima karena saya sendiri walaupun sebagai seorang pendeta dan pengajar. Untuk masuk ke dalam wilayah ini saya telah berjuang begitu hebat. Dan saya mengerti ini hal yang betul-betul sangat sulit. Bisa dikatakan mustahil, saudara. Tetapi kalau kita tidak berani masuk stage ini, tidak berani masuk level ini, Anda tidak pernah menemukan kekristenan yang bernilai. Tidak akan pernah memahami kekristenan yang benar. Anda tidak bisa membedakan antara kekristenan dan keberagamaan. Dan kalau saudara sampai stage ini, level ini, baru saudara tahu bahwa selain jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, seperti yang Alkitab katakan, kain kotor. Keagungan, keunggulan kekristenan itu bisa dihayati oleh orang-orang yang berani atau bersedia mati sebelum mati. Saya mengerti mengucapkan kalimat ini mudah. Tetapi untuk benar-benar mengenakan, itu satu hal yang benar-benar sulit, saudara. Sukar. Tetapi disinilah kunci sukses hidup. Ini kunci sukses hidup. Tidak ada kehidupan yang lebih berhasil. Tidak ada kehidupan yang lebih sukses. Tidak ada kehidupan yang lebih bernilai dari kehidupan seorang yang kehilangan nyawa karena Kristus. Kehilangan hidup karena Kristus. Nah, pertemuan-pertemuan untuk menggali kekayaan firman Tuhan seperti ini, pertemuan yang lebih mahal dari nonton film, duduk di depan layar kaca, mengikuti seri sinetron, atau jalan-jalan ke mall. Jangan berkata bahwa mendengar firman Tuhan itu bisa ditunda. Setiap pertemuan yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran, itu ada berkat yang tidak bisa diulang. Ada momentum, ada kairos yang mahal, yang tidak bisa diberikan pada kesempatan yang berbeda. Anda nggak bisa bayar dengan apapun kepada orang yang memberitakan kebenaran yang murni. Sebab orang yang memberitakan kebenaran yang murni, selain dia harus mengerti kebenaran, untuk mengerti kebenaran harus kehilangan nyawa, tidak boleh matre sama sekali. Yang kedua, dia harus jadi contoh, teladan hidup yang nyata. Kalau dari dulu saya tahu bahwa menjadi pendeta itu yang utama jadi teladan hidup, jadi contoh, mungkin saya berpikir ulang. Sebab untuk belajar teologi sangatlah mudah, saudara. Untuk mendapat nilai cum laude di sekolah tinggi teologi bukan hal yang sulit. Saya ada di situ, bahkan sampai menjadi rektor.
Tetapi untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kejujuran, dalam segala hal. Itu hal yang sulit, saudara. Sebab kita juga manusia berdosa yang memiliki sinful nature. Tetapi saudara, kita sudah jalan sejauh ini. Kita sudah tidak bisa menoleh ke belakang. Ibarat orang bermain air, kita sudah basah kuyup. Ini bukan basah sebagian, saudara. Kita sudah basah kuyup. Kita sudah mengproklamirkan kebenaran. Kita sudah meneriakkan kebenaran yang berbenturan dengan dusta. Yang akibatnya adalah selain kita juga dicurigai sebagai sesat, kita juga dianggap memusuhi banyak pihak. Kita sudah tidak bisa menarik kembali, saudaraku, kebenaran yang sudah kita deklarasikan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian menjadi bagian dari revolusi ini. Dan saya mengerti bahwa seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia, Bapak Arsyad Soekarno, revolusi itu makan korban. Revolusi itu makan korban, menggilat yang tidak mau masuk dalam gelombang revolusi. Kita tidak puas dalam status quo, artinya puas dengan pengertian yang sudah dimiliki. Kita mau bertumbuh terus dan terus bertumbuh, saudaraku. Sebab kita sadar bahwa hidup kita ini hanya 70 tahun. Dan 70 tahun itu memiliki nilai yang tak terbatas untuk kekekalan. Nah, bicara mengenai doa yang kita gumuli ini, saudaraku sekalian. Kunci utama dari doa adalah bahwa doa bukan sekedar permintaan. Sampai suatu taraf, satu level kedewasaan tertentu, Anda mengatakan tegas, doa bukan permintaan. Doa bukan sekedar permintaan. Sampai level tertentu Anda akan merubah dari kalimat doa bukan permintaan. Tapi untuk orang-orang Kristen yang baru, doa adalah permintaan. Orang-orang Kristen yang oportunis, orang-orang Kristen yang masih dalam asas manfaat dalam berurusan dengan Tuhan, saudaraku. Dan menyedihkan kalau ternyata kemudian hal ini diajarkan kepada umat, sehingga umat dikunci dalam kebodohan. Dialog, itulah doa. Doa bukan permintaan. Doa adalah dialog. Dan di dalam dialog tersebut, kita mau menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bukan apa yang aku kehendaki Tuhan lakukan. Terbalik. Kebenaran ini menjadi tools. Kebenaran ini menjadi alat Anda berrelasi dengan Tuhan. Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Anda dan saya bersekutu dengan Tuhan. Untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan seseorang, you harus mengenal orang itu. Itu tools. Itu alat. Itu sarana yang tidak bisa digantikan. You harus kenal betul apa maunya. Apa yang dia sukai. Apa yang tidak dia sukai. Apalagi berhubungan dengan yang maha tinggi, Allah yang mulia. Kita harus memahami benar apa yang dia kehendaki. Dan jangan sekali-kali berpikir bahwa Anda punya hak untuk dimengerti oleh Tuhan. Kalau Anda masih kanak-kanak, you mau dimengerti oleh Tuhan. Tapi ketika Anda dewasa, Anda harus mulai berpikir, aku tidak berhak dimengerti oleh Tuhan. Aku tidak berhak dimaklumi oleh Tuhan. Aku tidak berhak untuk dipahami oleh Tuhan. Aku yang harus mengerti kehendaknya. Baru mengucapkan kalimat-kalimat ini, Anda sudah bisa melihat bedanya kekristenan dengan keberagamaan, saudara. Bahkan sampai pada titik tertentu Anda berkata, aku tidak berhak menuntut Tuhan apapun. Tetapi dia berhak menuntut apapun daripadaku. Ini nggak lebay loh. Ini nggak lebay. Kalau saudara membaca 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6. Ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6, 19 dan 20, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu bait Roh Kudus. Tubuhmu bait Allah. Tubuhmu rumah Allah. Tubuhmu milik Allah. Lalu kalau kamu mau dandani dengan perhiasan, kalau kamu dandani dengan berbagai aksesoris, maksudnya apa?
Maksudnya membuat Allah pantas dilihat. Atau kamu dikagumi. Kalau masuk mobil minibus kurang keren, harus masuk mobil sedan. Maksudnya apa? Saya nggak mengatakan naik mobil sedan salah loh. Saya cuma mempersoalkan motivasi Anda. Mengapa harus pakai perhiasan ini? Mengapa harus model itu? Tubuhmu bait Allah. Saudara, saya itu menyadari hal-hal seperti ini juga setelah tahun-tahun belakangan ini, saudara. Saudara ya, jangan main-main dengan yang saya katakan. Anda kalau ketemu Tuhan, Anda baru tahu bahwa Anda memang tidak berhak punya kesenangan kalau Tuhan nggak senang. Emangnya lu punya siapa? Kalau misalnya seorang juragan punya mobil, mempercayakan mobil ke you, supaya you cari duit setoran. Apalagi kalau you bukan pegawai, you itu budak dibeli. Paham nggak saudaraku? You nggak boleh pakai mobil itu suka-suka loh. Ini bener, ini nggak berlebihan, ini standar. Tubuhmu bait Roh Kudus, tubuhmu milik Tuhan, itu rumah Tuhan, bukan rumahmu. Nah kan kalau kita berdoakan, Tuhan aku minta ini, minta itu, untuk apa? Emangnya kamu punya apa? Oke, teruskan. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus itu meterai, tusil, meterai, esfragistete, sil. Jadi ketika saudara sungguh-sungguh menjadikan diri saudara anak tebusan, you are not your own, kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu Tuhan memeteraikan saudara, meterai tanda Anda milik Tuhan, ibarat mobil plat merah. Itu milik negara, bukan milik pribadi. Bayangkan kalau milik negara you pakai untuk omprengan, duitnya you ambil, uang bensinnya minta kantor. Coba bayangkan orang kayak begini jadi apa? Teruskan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Doxasate deton theon ento somatihumon. Ini bukan bahasa roh, saudara. Ini bahasa Yunani. Yang artinya muliakanlah Allah di dalam dan dengan tubuhmu. Kalau dulu Anda bukan milik Tuhan, Anda boleh suka-suka dengan tubuh Anda. Sekarang ini milik Tuhan. Jadi kalau Anda pergi ke kantor, Anda ke pasar, Anda buka toko, Anda buka warung, Anda melakukan kegiatan bisnis, Anda itu mesti melakukannya untuk majikan Anda. Bukan mobil tambah bagus, rumah tambah banyak, dipusul tambah berderet, lalu mikir bagaimana bisa ngunggun lebih banyak. Sorry ya, you bukan anak Tuhan. You bukan milik Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa memiliki saudara. Sebab Anda memiliki diri Anda sendiri. Rubahlah hidup saudara. Jangan seperti manusia di sekitar saudara. Saya mengatakan ini juga bukan hal yang mudah saudara. Selain saya sudah harus membayar harga mahal, saya juga harus terus berubah untuk bisa menjadi teladan. Itu yang sulit. Padahal saya juga manusia seperti saudara. Yang juga rasa-rasanya berhak untuk berbuat apa saja yang menyenangkan hatiku. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Gereja kalau tidak punya dua hal ini mesti tutup. Satu kebenaran, dua teladan. Maka pengurus-pengurus harus jadi teladan. Nggak bisa tidak. Nah kembali kepada pokok masalah kita soal doa. Jangan berpikir Pak Eras, jangan keluar dari konteks. Ini tidak out of box, ini masih inbox. Saya masih bicara tentang doa. Doa bukan permintaan. Doa itu dialog. Dan dalam dialog itu Anda menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan. Doa bukan untuk supaya Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingini, apa yang kita rindukan. Tapi doa jadi dialog untuk memahami apa yang Tuhan ingini, Tuhan rindukan, Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sebab dasarnya, He is our master. Dia majikan kita. Ini sangat berbeda dengan doa-doa yang diajarkan orang. Seakan-akan dengan iman, Tuhan itu bisa diatur. Padahal apa itu iman, saudaraku? Jangan saudara pikir iman itu bisa merubuhkan
kedaulatan Allah dalam hidup kita. Jangan berpikir iman yang disamakan dengan kekuatan berpikir itu bisa mengatur Tuhan. Jadi yang diajarkan kepada banyak orang hari ini sesuatu yang sebenarnya tidak proporsional, ya, tidak tepat, saudaraku. Memang kalau untuk orang Kristen baru, Tuhan dalam toleransinya yang tinggi bisa mengabulkan, memberi apa yang dia minta. Walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kalau orang itu ngotot, dia akan memikul akibat konsekuensi dari permintaan tersebut. Seperti bangsa Israel ngotot minta raja, padahal Allah lah rajanya. Maka dalam tanda kutip terpaksa Allah mengabulkan permintaan bangsa Israel ini. Tetapi konsekuensi dari mendapatkan raja itu berat. Nah, yang diajarkan adalah dengan kekuatan berpikir seakan-akan dengan percaya bahwa sesuatu yang dia ingini itu akan terjadi. Bahwa sesuatu yang dia ingini itu akan terwujud. Bahwa sesuatu yang dia kehendaki itu akan diberikan. Makin yakin, maka kemungkinan lebih besar akan betul-betul terjadi. Ini sebenarnya sikap kurang ajar, saudaraku. Ini perbandingannya begini, walaupun ini tidak tepat perbandingannya, cuman menjadi jembatan untuk saudara mengerti maksud saya. Kalau orang mau masuk menjadi pegawai negeri, ya setelah dites gitu, lalu ditanya, lu masuk nggak kira-kira? Wah, gue yakin nih, kita masuk. Yakin deh kita lulus, yakin. Seakan-akan keyakinan itu akan menciptakan keadaan seperti yang dia mau. Nah, iman yang dipahami seperti ini itu penyesatan, saudara. Itu tuh bukan teosentris, itu antroposentris. Itu manusia pusatnya. Bukan teosentris, teos itu Tuhan. Tapi manusia sentris. Di situ manusia mau menjadi majikan. Itu arogansi, saudara. Itu betul-betul kebalikan dari kebenaran loh. Tetapi itu yang diajarkan, percaya saja. Nah, di dalam pembahasan kita ini, saya juga mengutip beberapa peristiwa mengenai misalnya Tuhan membuat pohon ara mati. Lalu Tuhan berkata, kalau kamu dengan iman pindahkan gunung-gunung pindah. Itu saudaraku. Lalu muncul kesimpulan, jadi kalau yakin betul, keyakinan itu akan menciptakan keadaan seperti yang dia ingini. Makanya ayat itu harus dilihat. Konteks itu harus dipahami dengan benar. Anda mengerti itu? Seperti ketika Tuhan mengatakan kalau 2 orang lebih berkumpul dalam namaku, aku akan mengabulkan. Itu dipahami sebagai Tuhan bisa dikeroyok. Ngerti maksud saya? 2 orang lebih dalam namaku berkumpul, aku di tengah-tengahnya. Kalau kamu sepakat minta, aku akan mengabulkan. Nah, jadi kalau 2 orang berkumpul lebih ramai, itu Tuhan lebih mengabulkan. Konklusinya adalah Tuhan bisa dikeroyok. Makanya bikin doa bersama di Senayan, di Gelora, makin banyak, makin terjadi transformasi. Ngerti tidak? Itu semua kebodohan. Saya bukan tidak setuju rame-rame doa di Gelora Senayan atau di Istora Senayan, bukan tidak setuju. Bagus bersaudara, bertemu, berdoa bersama. Tetapi ingat, Tuhan tidak bisa dikeroyok. Lalu ayat itu artinya apa? Makanya orang itu belajar Alkitab dengan cerdas. Teks itu berbicara mengenai kalau saudaramu salah, kamu tegur dengan 4 mata. Ketika kamu tegur dengan 4 mata, dia tidak mau mengerti, carilah saksi. Sudah ada saksi masih tidak mau mengerti, bawalah ke tengah-tengah jemaat. Baru apa yang kamu orakan di bumi terorak di surga. Lalu kalimat berikutnya, jika 2 orang lebih dalam namaku meminta. Kasusnya adalah menyelesaikan masalah saudara yang tidak mau bertobat. Tidak mau ngaku salah, yang nggak mau diperbaiki. 2 orang lebih sepakat untuk hal itu. Tuhan akan tunjukkan kebenarannya. Kasusnya itu persekutuan dalam gereja. Persekutuan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau ada yang bikin ricuh, ada orang yang bikin kacau, sepakat Tuhan akan mengabulkan. Karena itu kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kamu. Ini kepentinganku.
Ini kepentingan jemaat supaya jangan kacau persekutuan jemaat yang adalah gereja Tuhan. Aku akan mengabulkan. Itu pasti. Nah itu tidak sama dengan Anda punya permintaan. Yuk kita bangun gereja, yuk kita doa. Makin kita kencang, Tuhan jawab. Kalau Tuhan berkata belum waktunya kau punya gereja, malah jadi sombong. Kamu tidak perlu. Bisa. Doa untuk negeri ini rame-rame Tuhan pulihkan. Saya mau tanya, pantaskah negeri ini dipulihkan Tuhan? Tapi Alkitab mengatakan, Pak, kalau kamu sepakat sehati, aku akan memulihkan negeri ini. Itu Yehuda, bukan Indonesia. Itu Yehuda. Konteksnya mesti jelas. Jangan lihat teksnya, konteks. Udah salah di situ. Makanya kenapa saudara kami rindu pergi ke banyak tempat. Kami khotbahkan lewat CD. Ini semua untuk membuka wawasan berpikir yang benar. Karena pengenalan ini tools, alat untuk berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Cuma 70 tahun loh umur kita. Jangan sudah tua-tua masih ngomongnya gini. Percaya saja jeng. Sesyakin. You tidak bisa mengatur Tuhan dengan kekuatan berpikirmu. Pak, dengan kekuatan berpikir bisa memindahkan gelas. Saya tidak tahu. Misalnya gelas. Gerak ser. Itu mungkin loh. Tidak tahu kekuatan apa. Saya nggak mau jawab. Kalau gelas masih mungkin. Tapi kalau Tuhan, kiri. Kurang ajar, tahu nggak lo? Paham nggak saudara? Tapi wakil-wakil Tuhan atau yang mengaku wakil Tuhan bisa mengajar begitu. Gerak, kiri. Dalam nama Yesus. Seakan-akan dengan nama Yesus, Tuhan bisa tidak berdaya lagi. Mesti ngikutin, karena pakai nama Yesus. Dia pikir nama Yesus seperti password. Seperti sandi yang ditemukan Alibaba untuk membuka gudang kekayaan yang dilihat Alibaba di tengah hutan. Betul ya, di tengah hutan dilihat ada penyamun-penyamun yang memasukkan hasil rampasan ke dalam gua pakai satu kata sandi. Misalnya ada bra, terus gitu ya, jebret terbuka gitu. Saudara tidak bisa mengatur Tuhan dengan namanya. Apalagi dengan namanya yang kudus. Misalnya saya aja deh. Pakai nama Erastus. Saya pernah ceritakan bagaimana mahasiswa yang pakai nama saya. Jadi ada orang datang tiba-tiba di kantor rektor, tok. Saya punya sekretaris namanya Winda. Terus biasanya ditemuin dia dulu gitu. Nggak bisa langsung. Tapi akhirnya dibawa karena mahasiswa itu berkata, Pak Eras yang undang. Ya sekretaris saya bawa dong, mana berani. Udah. Saya bilang, ada apa nak? Saya Pak. Maksudnya, ya Pak saya datang. Siapa yang nyuruh? Itu Pak. Oh, panggil dia. Kata teman itu saya suruh, dia datang. Tuk. Temannya yang katanya saya nyuruh. Pakai nama Erastus loh. Saya panggil. Biasanya kalau sudah mulai marah itu saya berdiri. Kamu katakan ke dia, saya suruh kamu panggil dia. Dia bilang, bercanda Pak. Wah, miring dia. Jangan menggunakan namaku dengan sia-sia. Pak Eras mau begitu. Saya rektor. Ini calon pendeta. Kalau tidak saya perlakukan begitu, lain waktu dia akan pakai nama gembala sidangnya untuk hal lain. Atau pakai nama Tuhan. Nama Eras itu saja tidak boleh dipakai dengan sembarangan. Apalagi nama Tuhan. Masa lihat wanita cantik. Aduh Tuhan, aku mau dia dalam nama Yesus. Ini nggak benar loh. Nggak benar. Tanah tetangga dikelilingi dalam nama Yesus. Dia pikir tembok Yeriko. Konteksnya beda bro. You nggak bisa atur Tuhan dengan yang kau sebut iman itu. Iman itu apa? Sebentar saya jelaskan. Nggak boleh. Kekuatan pikiran mau ngatur Tuhan. Kalau ngatur gelas tadi. Kan ada tuh film anak-anak yang dia bisa menggerakkan apa gitu kan. Bolehlah kalau seandainya bisa. Tapi Tuhan tidak boleh loh. Kita sebagai bos saja atau majikan, kalau kita ngomong, ini begini. Mau apa, ini gini aja Pak. Enggak, ini begini. Oh tapi Pak. Ngerti tidak? Ini bawahan yang mungkin lebih pintar dari kita atau bisa bener. Bisa buat kita marah loh. Lo siapa? Ini perusahaanku. Apalagi Tuhan yang punya langit dan bumi dan yang menciptakan kita.
Kita ini tanah liat, lempung. Lempung dibuat hidup, cantik, ganteng, kuat, pinter, cerdas. Loh kok bisa lo mau ngatur Tuhan? Kalau mengerti kebenaran ini kan Anda mulai hati-hati lagi. Tidak gampang kan? Oh Tuhan Yesus, aku pengen begini kalau boleh ya Tuhan. Saya masih begitu loh kadang-kadang. Dulu. Sekarang udah nggak berani Tuhan. Udah mulai mengerti saya. Everything I have belongs to God. Jadi udah nggak berani lagi sembarangan. Yang namanya mengalir itu di sini. Mengalir itu di sini. Dan kalau saudara membiasakan diri dengan konsep hidup seperti ini, dengan kebenaran seperti ini, Anda tahu nggak? Anda itu betul-betul jadi orang yang beruntung. Tuhan senang lihat orang-orang begitu. Tapi kan dianggapnya kalau kita begini ini tidak beriman. Anda ngerti maksud saya? Nggak berani percaya. Nggak punya iman. Justru inilah yang terhormat di mata Tuhan. Tuhan suka, saudaraku, dengan orang-orang yang tunduk, yang bahasanya kalimat hidupnya adalah bukan kehendakku yang jadi kehendakmu lah. Bahkan saudara, ketika saudara ada dalam situasi yang paling menyakitkan, dalam situasi yang paling sulit, Anda tetap tidak berani untuk minta sesuatu. Saudara, kita nggak bisa paksa Tuhan, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Tuhan, aku nggak ngerti kenapa begini. Itu pun sampai kita nggak berani ngatur Tuhan. Kita itu bukan apa-apa, saudara. You mati nggak usah nunggu 2 hari. Bisa 1 hari udah busuk, tahu nggak? Apalagi 2 minggu. Lah kok bisa mau hebat tuh gimana, bror? Sekarang mumpung kita masih bisa ditekuk Tuhan, masih bisa diatur oleh Tuhan. Caranya gimana Pak? Ya ini sulit. Orang harus belajar mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita ketemu Tuhan, kepentingan kita adalah kita mau menemukan tempat kita di hadapan Tuhan untuk mengabdi dan melayani Dia. Kalau orang bisa tidur 3 malam, 3 hari tidak makan, hanya minum di kuburan, lalu bisa ketemu roh halus, lalu punya pengalaman nyata dengan roh halus. Kita kalau cari Tuhan, pasti bisa ketemu Dia. Kita bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam jiwa kita, bahkan bersentuhan secara fisik. Tapi yang ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 enggak pun enggak apa-apa. Sebab berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Tapi sampai fisik pun Anda mesti punya pengalaman kalau perlu. Sebab Dia hidup, Dia real, Dia nyata, dan Dia ada di sini. Dia ingin Anda mencari Dia. Tapi sulit banget Pak, Dia tidak murahan. Dia tidak murahan. Kalau iblis murahan, Dia tidak murahan. Sebab kalau murahan, Anda tidak menghargai Dia. Dulu kalau saya berdoa, saudara, waktu saya masih belum sedewasa hari ini, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan pernyataan, saya nggak keluar ruangan ini, saya mati biarin di sini. Nekat saya. 1 jam, 2 jam, 3 jam setengah, terus tuh berjam-jam, sungguh. Lalu ada pengalaman yang luar biasa. Saya menangis. Tapi kalau sekarang nggak berani saya, nggak perlu. Lagi pula aku sudah yakin Dia hidup, Dia hadir. Anda belum mengalami. Anda itu baru fantasi kata orang. Kayak orang buta, bintang kecil di langit yang tinggi, katanya. You tidak mengalami. Kenapa Anda cari Dia? Kalau Anda bisa nonton sinetron 2 jam, kenapa nggak 2 jam diam nyari Tuhan? Tuhan itu kayak apa sih? Cari kebenarannya, dengarkan khotbah, di khotbah, baca buku dari sumber yang benar dan alami. Tuhan itu hidup. Anda menemukan Tuhan itu lebih dari jadi ahli waris Onassis. Biar Anda tidak punya apa-apa, Anda punya Tuhan dan menemukan Tuhan, itu cukup. Dan orang yang menemukan Tuhan akan dibela Tuhan secara khusus. Bukan hanya saudara, tapi orang-orang yang sudah cintai, orang-orang yang saudara cintai juga akan dibela Tuhan. Saudara boleh membuktikan, lihat. Anak-anak orang yang mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan dipelihara Tuhan secara khusus. Jadi kalau hari ini Anda dalam masalah berat, masalah besar, rasanya kan mau keluar dari masalah ini. Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus. Kalau dewasa Anda nggak begitu.
Anak Tuhan bilang, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Itu agak beda. Saya harap perkataan saya ini Anda hormati atau Anda hargai, bukan karena saya, karena itu kebenaran firman Tuhan. Engkau hamba, engkau budak. Ketika Daud bersalah dan dia harus memilih satu dari tiga hukuman, dia bilang, Tuhan terserah, aku mau jatuh di tanganmu. Itu bagus. Masalah-masalah yang kita hadapi itu sering karena kesalahan kita, harus kita akui. Atau seandainya bukan karena kesalahan kita, kita pun juga akan menyerah. Jadi doa kita itu berjam-jam bukan untuk mewujudkan skenario kita atas bantuan pertolongan Tuhan, bukan. Kalau kita berdiam diri, kita berdoa dalam rangka kita mau menemukan kehendak Tuhan. Jadi jangan ada masalah kalau datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Tapi ketika Anda tidak punya masalah, selalu berhubungan dengan Tuhan untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut. Lalu seolah-olah Anda berdoa itu untuk menyelesaikan masalah. Enggak. Kalau punya masalah biar ditolong Tuhan, berdoa. Aku berdoa bukan untuk ditolong Tuhan menyelesaikan masalah ini. Aku berdoa untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengapa aku punya masalah ini? Bagian mana dalam hidupku yang digarap oleh Tuhan lewat masalah ini? Nah, kembali soal doa tadi. Kita kenapa nggak bisa mengatur Tuhan? Karena Tuhan berdaulat. Kita tidak mau, saudaraku, meleset. Kata dosa yang sering saya katakan kepada saudara, dalam bahasa Yunani kan hamartia. Ini artinya luncas, meleset. Luncas, meleset. Kita tidak mau meleset. Dosa itu bukan hanya pelanggaran moral yang secara umum dikutuk, tetapi meleset. Nah, saudara perlu ketahui bahwa yang namanya iman, ya, kalau sudah membedah Alkitab, yang pertama, iman itu bertalian dengan keyakinan atau harapan sesuatu bisa terjadi atau terwujud. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Katakan sepatah kata, hambaku sembuh. Ketika Tuhan berjalan, lalu Tuhan dijamah jubahnya oleh seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dan ketika Tuhan merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya, ini sebenarnya mengandung kebenaran yang luar biasa yang saya mesti khotbahkan. Sebab Tuhan pada waktu, siapa yang pegang tubuhku? Betul nggak? Tuhan nggak mungkin bohong loh. Nggak mungkin Tuhan itu bersandiwara. Mengerti? Ini sebenarnya mengandung kebenaran yang luar biasa. Bertalian dengan Allah Tritunggal. Ketika Tuhan Yesus berkata, ada sesuatu yang keluar dari diriku. Terus murid-muridnya bilang, ini semua orang udah sekarang gini, semua juga nempel. Tapi yang satu ini lain. Itu jangan sok tahu Petrus. Itu kan orang musuh-musuh gitu kan ya. Terus, siapa ini? Siapa ya? Yang membuat ada sesuatu yang keluar, ada kuasa keluar dari tubuhku. Kan Petrus yang pegangan sama Yohanes, Yakobus itu. Ya semua juga nyenggol-nyenggol Tuhan. Gimana sih? Tapi yang satu ini lain. Ini sentuhannya beda, Petrus. Lu jangan sok teo loh. Sentuhan lu gua juga rasa, sentuhan yang satu ini beda. Anda tahu nggak bahwa Allah Bapa itu bekerja? Tuhan itu betul-betul tidak maha tahu. Di situ ada ajaran Tritunggal yang hebat. Yesus tidak maha tahu. Nggak mungkin dia pura-pura nggak tahu. Emangnya kita pura-pura nggak tahu? Tuhan pasti tidak tahu waktu itu. Siapa ya? Nggak mungkin dia pura-pura. Dulu saya pikir Tuhan bersandiwara. Sekarang saya tahu tidak. Tuhan tulus tidak tahu. Lalu ada perempuan gemeternya. Nggak apa-apa. Sembuh. Besar imannya. Anda tahu nggak itu orang kafir? Halo? Orang kafir. Jangan Anda jadikan ini prestasi iman yang hebat. Bukan.
Memang itu luar biasa, tapi standar iman yang Anda miliki bukan standar itu. Bukan standar itu. Seperti orang buta yang Tuhan berkata, kamu apa? Saya mau sembuh Tuhan. Jadilah seperti imanmu. Itu kan konklusinya adalah iman meyakini sesuatu akan terwujud. Banyak orang sakit juga yang nggak sembuh loh. Mengerti saudara? Jangan jadikan satu fenomena sebagai ukuran umum atau digeneralisasikan. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Sering kan khotbah-khotbah, dia ambil satu contoh dan seakan-akan semua kita bisa seperti itu. Benar-benar ngawur, saudaraku. Benar-benar ngawur, saudara. Kalau misalnya orang berkata begini, saudara, Elisa diridui Tuhan, malaikat-malaikat melindungi dia, sehingga musuh tidak bisa menyentuh dia. Demikian saudara, malaikat-malaikat memagari, nggak bisa disentuh. Stefanus dilempari batu mati loh. Paham nggak saudara? Stefanus tuh hebat loh. Loh kok Tuhan nggak ngelindungin? Mestinya pada waktu dilempari batu, malaikat habis. Sehingga shoot, belum pernah cas, meleset. Tapi yang benar itu jeblok cus, ketebak, mati dia. Tapi Stefanus juga nggak bisa jadi ukuran. Biasanya orang nggak mau pakai ukuran, sekalian. Kalau kau dilempari batu pasti kena. Tapi biasanya pendeta nggak mau pakai yang begitu-begitu. Yang dipakai nama melindungi Tuhan saudara sekalian. Dipagari Tuhan malaikat yang kudus. Jangan takut Allah menyertai kita. Jangan amin ya. Allah menyertai bukan berarti lalu batu meleset. Ada yang meleset, ada yang tidak meleset. Petrus di penjara dibawa keluar, betul nggak? Yakobus masuk penjara dipotong. Jangan nanti orang khotbah, saudara, jangan takut. Biar masuk penjara. Tuhan akan buka pintu-pintu penjara. Bisa keluar seperti Petrus, saudara. Nah, Yakobus dipenggal gimana? Itu kan pada masa yang sama, di waktu yang sama, betul nggak? Aniaya pertama kepada murid-murid Tuhan. Yakobus dipenggal kepalanya, Petrus dikeluarkan dari penjara. Nah, ketika mereka lagi bikin persekutuan doa, berdoa untuk Petrus, ya Tuhan jangan saya Petrus kayak Yakobus, tapi kalau seperti Yakobus ya gimana Tuhan? Tok. Lalu ketok pintu. Ada seorang budak atau pelayan yang nanya, siapa ya? Aku, Petrus. Setannya Petrus. Bukan setannya. Oh, Petrus. Betul nggak? You baca di Alkitab. Yang mendengar itu pikir itu arwahnya Petrus. Arwahnya Petrus, Bu. Ketok pintu. Alah lu mimpi kali. Coba tanya lagi. Om Petrus ya? Iya, aku gimana sih? Arwahnya. Karena apa? Seperti Yakobus dipenggal, Petrus dipenggal kami. Tapi beda. Asal kejamah jubahnya sembuh. Lalu kita ngajarin orang begini. Jadi saya percaya nggak Tuhan sembuhkan? Pegang jubahnya. Tapi gimana Om? Pokoknya jubah Tuhan dipegang. Jubahnya Tuhan yang mana? Tahu nggak? Kan kadang-kadang suka ngaco gitu loh orang. Ada orang yang sakit didoakan sembuh, ada yang sakit didoakan mati. Jangan Anda berpikir yang mendoakan orang sakit mati itu nggak punya karunia kesembuhan. Tidak ada yang punya karunia, Tuhan yang punya. Kalau dulu kita ketemu orang sakit, kita selalu doanya bilang sembuh, roh mautku cabut buang supaya nggak mati. Tapi dari pengalaman saya banyak yang mati, saudara. Sehingga saya pernah kepikir begini, apa saya punya karunia kematian ya? Kalau iman hanya dipahami sebagai keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi jika diyakini, waduh itu iman orang Kristen baru. Seperti hamba atau seperti perwira Romawi yang hambanya sakit, dia dikunjungi Tuhan Yesus sebelum sampai rumah. Perwira Romawi ini berkata, Tuhan katakan apa saja hambaku sembuh. Tuhan bilang, hebat kamu ya. Ini orang-orang kafir semua. Dengan polosnya meyakini kuasa guru dari Nazaret ini. Karena mereka juga sudah mendengar berita-berita itu. Lalu orang-orang kafir ini kan juga punya pengalaman dengan dukun-dukunnya. Pak,
Anda ngerti nggak saudara? Dengan dukun-dukunnya dia juga punya pengalaman. Ini sakti nih kayak dukun sono. Yakin bener, itu yakinnya itu karena kuasa itu berdasarkan pengalaman. Tidak mungkin mereka tidak punya pengalaman lalu ngomong begitu. Bisa nggak Anda ketemu orang di tengah jalan lalu nggak kenal lalu berkata, sembuhkan, aku yakin. Mereka sudah mendengar siapa Tuhan Yesus, bagaimana mujizat yang dilakukan. Ternyata di Israel ada orang sakti kayak dukun yang di sono. Paham nggak Pak? Ngerti nggak saudara? Saya tidak berlebihan. Anda ngerti nggak logikanya? Sampai berani ngomong begitu karena punya pengalaman. Satu, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat mujizat. Yang kedua, dia juga mengenal banyak kuasa-kuasa dukun-dukun yang punya mujizat. Dan Tuhan Yesus samakan dengan dukun-dukun itu. Kira-kira gitu loh. Ini beda dengan saudara kepada Tuhan Yesus yang tahu dia anak Allah. Nah, orang Romawi malah tahu anak Allah. Allah tidak dikenal. Betul? Yang dia kenal Hermes, Zeus, dan dewa-dewa itu Yunani. Kan begitu saudara. Jadi jangan Anda bilang, oh hebat loh mengimani. Dasarnya beda landasannya. Hebat loh, kebenaran ini tuh luar biasa. Yang kedua, iman itu persetujuan pikiran. Jadi kalau Anda percaya Tuhan Juru Selamat, amin. Dia berkuasa, amin. Itu pikiranmu setuju. Setuju begitu. Itu belum iman yang benar. Sedangkan iman yang benar itu mentaati apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Bukan hanya meyakini kuasanya. Bukan hanya setuju atas apa yang dia katakan dan seluruh keberadaannya. Tetapi menuruti apa yang dia ingini. Saya sering memberikan ilustrasi kan begini saudara. Kalau ketemu orang di jalan, orang yang nggak kita kenal berkata, kenalkan saya Bambang. Saya orang baik, percaya nggak? Hal ditanya begitu kan? Gue belum kenal lu. Gimana gue bilang percaya? Oke, gue belum kenal tapi gue mau percaya. Lalu gue mesti ngapain nih kalau gue percaya? Mana duitnya? Ayo buka baju, buka celana. Lah ngapain? Katanya percaya sama gue. Ngerti gak? Tuhan berkata, kau percaya padaku? Iya Tuhan. Kok? Kamu percaya? Karena kau anak Allah sesuai dengan Alkitab. Betul gak? Lalu Tuhan berkata, ikut aku. Tanggalkan hartamu. Dan punya ikatan. Ya konyol. Mau ikut ya? Ikut tapi nggak percaya. Orang berdoa mau menjadikan dirinya majikan dan Tuhan jadi budaknya. Tapi orang dewasa menjadikan doa itu dialog di mana dia menerjemahkan hidupnya sebagai hamba untuk mengerti kehendak Tuhannya, menemukan kehendak Tuhannya dan menurutinya. Amin.